Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka adalah tempat yang paling mengerikan yang pernah ada, seperti yang digambarkan dalam berbagai dalil, dan tentu kita pun mengimaninya. Namun ternyata ada tempat yang lebih menakutkan daripada neraka, yaitu Jub al-Husni. Saking mengerikannya, tempat tersebut bahkan neraka jahanam memohon kepada Allah agar dijauhkan darinya. Lantas, tempat seperti apakah itu? Insya Allah nanti kita akan membahasnya secara lengkap. Namun sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang Jub al-Husni, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai neraka dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, neraka digambarkan sebagai tempat penyiksaan di akhirat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah serta bagi mereka yang ingkar. Neraka jahanam disebut sebagai penjara bagi orang-orang yang tidak beriman, seperti yang ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran. Sebagaimana dikutip dalam buku Dahsyatnya Neraka, Pedihnya Azab dan Keadaan Calon Penghuninya oleh Sikul Bahri Az-Zaidi, neraka adalah tempat bagi manusia yang suka melakukan dosa besar dan tidak pernah bertobat kepada Allah. Gambaran neraka menurut Al-Quran dan hadis sangatlah mengerikan, penuh dengan penyiksaan, sangat luas, panas yang amat luar biasa, gelap dan memiliki 7 pintu. Neraka juga digambarkan memiliki suara mengerikan, berbahan bakar manusia dan batu. Masya Allah, sungguh mengerikan. Membayangkannya saja sudah membuat kita tidak sanggup. Berikut adalah gambaran neraka menurut Al-Quran dan hadis. Pertama, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 43-44, disebutkan bahwa neraka jahanam adalah tempat yang telah diancamkan bagi para pengikut setan. Neraka ini memiliki 7 pintu, dan setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari para pengikut setan. Ayat ini menggambarkan neraka sebagai penjara yang mengerikan. Kedua, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 8, Allah menggambarkan neraka seperti penjara bagi orang-orang yang berdosa. Allah berfirman, mudah-mudahan Tuhan melimpahkan rahmatnya kepadamu, tetapi jika kamu kembali berbuat durhaka, niscaya kami akan kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Ketiga, berdasarkan hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa neraka adalah tempat yang sangat panas, penuh dengan bara api yang membakar, tidak ada makanan atau minuman di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keempat, neraka digambarkan sebagai tempat yang sangat sempit dan kecil. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah mengatakan bahwa neraka sangat kecil dan sempit, sehingga orang-orang di dalamnya akan saling menindih dan membunuh satu sama lain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, neraka adalah tempat yang sangat gelap dan membeku. Menurut riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa neraka begitu gelap dan dingin. Orang-orang di dalamnya akan meminta air, tetapi yang diberikan hanyalah air yang sangat panas dan membakar. Hadis ini juga terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut adalah gambaran neraka yang penuh dengan siksaan. Pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menggambarkan neraka sebagai tempat yang dipenuhi oleh siksaan api dan dikuasai oleh iblis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Neraka adalah tempat dengan siksaan yang sangat pedih dan besar, di mana para penghuninya akan diterkam oleh api dan juga oleh iblis. Kedua, neraka juga digambarkan sebagai tempat yang sangat dalam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW menceritakan bahwa suatu ketika para sahabat bersama beliau mendengar sesuatu jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau kemudian menjelaskan bahwa itu adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas neraka dan telah jatuh selama 70 tahun sebelum akhirnya mencapai dasarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ketiga, dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 20, Allah menggambarkan neraka sebagai tempat di mana api menghancurkan segala sesuatu yang ada dalam perut dan kulit para penghuninya. Mereka juga akan disiksa dengan cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka mencoba melarikan diri dari neraka karena kesengsaraan yang mereka rasakan, mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."
Keempat, neraka berbahan bakar manusia dan batu. Tidak bisa dibayangkan betapa panasnya tempat tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 24, "Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." Kelima, neraka juga digambarkan memiliki suara yang sangat mengerikan. Suara dari api neraka dan siksaan yang ada di dalamnya begitu dahsyat, menambah kengerian bagi para penghuninya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 7, neraka digambarkan memiliki suara yang sangat mengerikan. Ketika para penghuni dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sementara neraka itu bergemuruh dengan dahsyat. Neraka juga berselimun api, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 41. Di dalam ayat ini, Allah menggambarkan bahwa neraka terdiri dari tikar dan selimut api. Penghuninya memiliki tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Selain itu, neraka dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat kasar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, dan selalu melaksanakan perintahnya." Neraka juga menyemburkan api. Dalam Al-Quran surat Al-Mursalat ayat 32, Allah menggambarkan bahwa neraka menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Sungguh, semburan apinya sangat besar dan mengerikan. Air minum penghuni neraka sangat panas dan sangat dingin, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Sad ayat 57. Allah berfirman bahwa air minum mereka di neraka adalah air yang sangat panas dan juga sangat dingin. Inilah azab neraka, dan biarlah mereka merasakannya. Minuman yang disediakan bagi mereka adalah air yang membakar dan air yang sangat dingin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menggambarkan bahwa neraka lebih luas daripada bumi. Matahari dan bulan diibaratkan seperti vulkanik yang kelak akan digulung dan dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Amr menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan gambaran bahwa neraka adalah tempat yang sangat besar dan sangat luas. Tidak ada satupun yang dapat mengetahui kebesaran dan luasnya neraka kecuali Allah. Neraka yang paling dahsyat di antara semuanya adalah neraka Jahanam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, pada suatu hari, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan raut wajahnya yang berbeda dari biasanya. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, mengapa aku melihat raut mukamu berbeda?" Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu karena Allah memerintahkan agar api neraka dinyalakan. Tidak pantas bagi siapapun yang mengetahui betapa dahsyatnya siksa neraka, siksa kubur dan siksa Allah untuk bersenang-senang sebelum mereka aman dari ancaman tersebut." Rasulullah kemudian meminta Jibril untuk menjelaskan tentang neraka. Jibril berkata, "Ketika Allah menciptakan neraka, api neraka dinyalakan selama 1000 tahun hingga warnanya menjadi hitam pekat, dan nyala apinya seperti bara yang ada di dalamnya, tidak pernah padam. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka berlubang sebesar lubang jarum, seluruh penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sang nabi, seandainya baju penghuni neraka digantung di atas langit dan bumi, maka seluruh penghuni bumi akan mati karena bau busuk dan panasnya. Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya sehasta dari mata rantai neraka diletakkan di dunia, niscaya seluruh bumi akan hancur." Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, jika sesuatu dari neraka diletakkan di puncak gunung, maka seluruh bumi hingga ke dalamnya akan meleleh karena panasnya. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai nabi, jika seseorang disiksa ujung barat dunia, maka orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panas neraka. Neraka memiliki 7 pintu, dan setiap pintu diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan yang berbeda. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Apakah pintu-pintu neraka itu seperti pintu-pintu di dunia?" Jibril menjawab, "Tidak,
Pintu-pintu neraka selalu terbuka dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lainnya. Jarak antara satu pintu dan pintu lainnya sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang berada di bawah lebih panas 70 kali lipat dibandingkan pintu di atasnya. Musuh-musuh Allah diseret menuju pintu-pintu neraka, dan ketika mereka tiba di sana, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulut mereka dan keluar dari duburnya. Tangan kiri mereka dibelenggu dengan leher, sementara tangan kanan dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang durhaka dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama, lalu diseret dengan wajah tersungkur, dipukul oleh malaikat dengan palu. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena kesengsaraan yang mereka rasakan, mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Rasulullah kemudian bertanya, "Siapakah penghuni masing-masing pintu itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Pintu yang paling bawah namanya Hawiyah. Pintu neraka Hawiyah ini adalah pintu neraka yang paling bawah dan paling mengerikan. Pintu ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir termasuk juga keluarga Fir'aun." Hal ini digambarkan dalam firman Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 9, "Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Pintu pertama dari neraka ini adalah Hawiyah, neraka paling bawah yang disediakan bagi orang-orang munafik dan kafir." Kemudian pintu kedua dinamakan Jahim, yang merupakan pintu neraka di tingkatan ke-6. Neraka Jahim berada di atas Hawiyah dan ditempatkan oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Pintu ketiga disebut Sakar, yang merupakan tempat bagi orang-orang Sabi'i. Mereka menyembah berhala atau patung-patung yang dibuat oleh bangsa mereka sendiri. Sakar berada di tingkatan kelima di atas Jahim. Tentang neraka ini, Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 42, "Apakah yang memasukkan kamu di dalam Sakar?" Pintu keempat bernama Laza. Neraka ini ditempati oleh iblis laknatullah dan para pengikutnya, serta orang-orang Majusi. Laza adalah pintu neraka di tingkatan keempat, di atas Sakar. Orang-orang yang mengikuti bujukan iblis serta orang-orang Majusi kekal di dalamnya bersama iblis. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, "Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak." Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka Laza, seperti yang disampaikan oleh malaikat maut atau malaikat Israel ketika hendak mencabut nyawa iblis. Malaikat maut berkata bahwa iblis akan diberi minuman dari neraka Laza. Pintu kelima bernama Hutoma, tempat bagi orang-orang Yahudi. Hutoma adalah pintu neraka pada tingkatan ketiga, di mana orang Yahudi dan para pengikut mereka ditempatkan. Tingkatan Hutoma ini berada di atas Laza, yang dihuni oleh iblis dan para pengikutnya. Tentang neraka Hutoma ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Huzzamah ayat 5-6, "Dan tahukah kamu apa itu Hutoma? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan." Pintu keenam bernama Sair, yaitu pintu neraka pada tingkatan kedua. Di dalamnya orang-orang Nasrani dan para pengikut mereka ditempatkan. Pintu Sair ini berada di atas Hutama. Mengenai neraka ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 12, "Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala." Setelah menjelaskan pintu-pintu neraka lainnya, Jibril terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, "Kenapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu yang ketujuh?" Jibril menjawab, "Pintu yang ketujuh adalah pintu neraka Jahanam, yang merupakan pintu paling atas. Di dalamnya berisi umat yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak pernah bertobat hingga mereka meninggal dunia." Mendengar penjelasan ini, Rasulullah pingsan karena kesedihan yang mendalam. Jibril meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya hingga beliau sadar kembali. Salman Al-Farisi datang dan berdiri di depan pintu lalu berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah?" Namun tidak ada yang menjawab. Mereka pun menangis dan terjatuh dalam kesedihan. Rasulullah bersabda, "Betapa besar cobaan yang menimpaku, dan aku sangat bersedih mengetahui bahwa ada di antara umatku yang akan masuk neraka." Jibril kemudian menjawab, "Benar wahai Rasulullah, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar." Rasulullah menangis mendengar penjelasan Jibril, dan Jibril pun ikut menangis bersama beliau.
Rasulullah kemudian masuk ke rumahnya dan menyendiri. Beliau hanya keluar rumah ketika hendak mengerjakan sholat dan tidak berbicara dengan siapapun. Saat melaksanakan sholat, beliau menangis dan sangat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ketiga, Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah yang mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai keluarga penuh rahmat, apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Namun, tidak ada yang menjawab. Abu Bakar pun menangis terseduh-seduh, kemudian Umar datang dan berdiri di depan pintu. Ia berkata, Assalamualaikum wahai keluarga penuh rahmat, apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Umar pun menangis terseduh-seduh. Salman Al-Farisi lalu bangkit dan pergi menuju rumah Fatimah. Berdiri di depan pintu, ia berkata, Assalamualaikum wahai putri Rasulullah. Saat itu Ali tidak berada di rumah. Salman kemudian berkata, Wahai putri Rasulullah, beberapa hari ini Rasulullah tampak suka menyendiri. Beliau hanya keluar untuk sholat dan tidak berbicara dengan siapapun, serta tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya. Mendengar hal itu, Fatimah segera pergi ke rumah Rasulullah. Di depan pintu rumah, ia mengucapkan salam dan berkata, Wahai Rasulullah, ini aku Fatimah. Saat itu Rasulullah sedang sujud sambil menangis. Beliau kemudian mengangkat kepala dan bertanya, Ada apa wahai Fatimah? Aku sedang menyendiri. Rasulullah memerintahkan agar pintu dibukakan untuknya. Ketika Fatimah melihat keadaan Rasulullah, ia menangis sejadi-jadinya. Tubuh Rasulullah tampak sangat lemah dan wajahnya pucat, dan matanya sembab karena banyak menangis. Fatimah bertanya, Wahai Rasulullah, apa yang menimpa dirimu ayahku? Rasulullah pun bersabda, Wahai Fatimah, Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka yang memberitahuku bahwa ada pintu yang teratas diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan merasa sangat sedih. Fatimah kemudian bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana mereka masuk ke dalam neraka? Beliau bersabda, mereka digiring ke neraka oleh malaikat. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, dan mereka tidak dibelenggu ataupun dirantai. Fatimah bertanya lagi, Wahai Rasulullah, bagaimana ketika mereka digiring ke neraka oleh malaikat? Beliau menjawab, laki-laki ditarik dengan jenggotnya, sedangkan perempuan ditarik dengan rambut dan ubun-ubunnya. Banyak di antara umatku yang masih muda, ketika ditarik jenggotnya untuk digiring ke neraka berkata, betapa sia-sia kemudaan dan ketampananku. Sementara itu banyak perempuan di antara umatku yang ketika ditarik ke neraka berkata, sungguh aku sangat malu. Ketika malaikat yang menggiring umat Rasulullah sampai ke neraka dan bertemu dengan Malik, penjaga neraka, Malik bertanya kepada para malaikat yang menarik, siapakah mereka ini? Aku belum pernah melihat orang-orang yang seperti ini. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, dan mereka tidak dibelenggu. Malaikat tersebut menjawab, mereka adalah orang-orang yang masih memiliki ketakutan kepada siksa Allah. Malik kemudian berkata kepada malaikat Zabaniyah, lemparkan mereka ke dalam neraka. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka serentak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika itu, api neraka menjadi padam. Malik lalu berkata kepada api, sambarlah mereka. Namun, api menjawab, bagaimana aku bisa menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Malik kembali berkata kepada api, sambarlah mereka. Itu adalah perintah dari Allah dari Arsy. Maka api neraka mulai menyambar mereka. Ada yang disambar hingga kedua telapak kakinya, ada yang disambar sampai lututnya, dan ada pula yang disambar hingga lehernya. Namun ketika api hendak menyambar wajah mereka, Malik berkata, jangan membakar wajah mereka, karena dahulu mereka sering bersujud kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa. Dalam Al-Quran, Allah telah mensifati neraka jahanam dengan berbagai gambaran mengerikan. Dalam surat Al-Mursalat ayat 32, Allah berfirman, sesungguhnya neraka api itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi gunung. Selain itu dalam surat Al-Hijr ayat 43, Allah menyatakan, sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada pengikut-pengikut setan semuanya.
Dalam sebuah hadis dijelaskan betapa mengerikannya neraka jahanam. Bagaimana kamu bisa melakukan maksiat sedangkan kamu tidak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka jahanamku memiliki 7 tingkat? Setiap tingkat memiliki 70.000 daerah dan setiap daerah terdiri dari 70.000 kampung. Setiap kampung memiliki 70.000 rumah dan setiap rumah memiliki 70.000 bilik. Setiap bilik dilengkapi dengan 70.000 kotak dan setiap kotak terdapat 70.000 batang pohon zakum. Di bawah setiap pohon zakum terdapat 70.000 ekor ular yang panjangnya 70 hasta, mengandung lautan racun yang hitam pekat. Selain itu di bawah setiap pohon zakum terdapat 70 rantai yang diseret oleh 70.000 malaikat. Subhanallah, begitulah dahsyat dan mengerikannya neraka jahanam. Sahabat Rizki rahimakumullah. Dari segala gambaran kengerian neraka tadi, terutama neraka jahanam, ternyata masih ada tempat yang lebih menakutkan lagi. Bahkan neraka jahanam pun memohon kepada Allah agar dijauhkan dari tempat tersebut. Tempat itu adalah lembah Jub Al-Husni, yaitu tempat yang lebih menakutkan dari neraka jahanam. Jub Al-Husni berarti lembah kesedihan. Jub Al-Husni adalah sebuah tempat dalam neraka jahanam dengan siksaan yang sangat dahsyat dan mengerikan. Tempat ini menjadikan neraka jahanam sebagai level neraka tertinggi dengan siksaan yang paling berat dan pedih. Jika diumpamakan, jika neraka jahanam adalah sebuah samudera yang luas, maka Jub Al-Husni adalah palung atau lembahnya. Jub Al-Husni merupakan bagian yang paling rendah atau dalam dari neraka jahanam. Bahkan neraka jahanam pun berlindung dari keganasan siksaannya. Saking ngerinya tempat ini, neraka jahanam berdoa agar dijauhkan dari siksanya, seperti yang terdapat dalam hadis Nabi. Terdapat hadis yang menerangkan tentang Jub Al-Husni ini. Hadis pertama menjelaskan bahwa neraka jahanam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali dalam sehari dari Jub Al-Husni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di neraka jahanam ada sebuah lembah di mana jahanam itu sendiri setiap hari memohon perlindungan darinya kepada Allah sebanyak 70 kali. Lembah tersebut dihuni oleh para kura yang gemar mengunjungi para penguasa." Hadis kedua menyebutkan bahwa neraka jahanam memohon perlindungan dari Jub Al-Husni sebanyak 100 kali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dan Jub Al-Husni." Para sahabat pun bertanya, "Apa itu Jub Al-Husni?" Beliau menjawab, "Itulah sebuah lembah neraka jahanam yang setiap hari memohon perlindungan darinya sebanyak 100 kali. Lembah ini ditujukan bagi siapa sebenarnya? Berdasarkan penjelasan dalam Al-Quran, Jub Al-Husni disediakan untuk para pembaca Al-Quran yang gemar mengunjungi penguasa, tetapi beramal dengan niat untuk mendapatkan pujian atau pamrih. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan selalu mendasari amal ibadah dengan rasa ikhlas kepada Allah. Lembah Jub Al-Husni sangat menakutkan, terutama karena penghuninya adalah orang-orang yang beramal karena ria. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ria? Ria adalah suatu perbuatan yang menunjukkan sesuatu, baik itu barang atau amal, dengan tujuan agar dilihat orang lain untuk mendapatkan pujian. Padahal tujuan utama dari ibadah atau amal seharusnya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Dalam Islam perbuatan ria adalah tercela dan Allah melarang sikap tersebut, menjauhi segala tindakan yang mengarah pada ria. Hukumnya adalah haram. Perbuatan ria sangat berbahaya karena merupakan salah satu penyakit hati yang dapat mengantarkan seseorang kepada golongan orang munafik. Ria termasuk dalam kategori syirik kecil yang dapat mendatangkan murka Allah dengan balasannya berupa siksa api neraka. Bahkan perbuatan ria adalah sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ria tergolong dalam orang munafik sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, "Dan apabila mereka, kaum munafik, berdiri untuk mengerjakan solat, mereka berdiri dalam keadaan malas dan ria di hadapan manusia. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali." Sobat Rizki rahimakumullah, membayangkan neraka, terutama neraka jahanam saja sudah membuat kita ngeri, sebab siksanya sangat dahsyat. Namun ternyata ada tempat yang lebih menakutkan lagi, yaitu lembah Jub Al-Husni. Semoga kita tidak akan pernah mengunjungi tempat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.